Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terkeren serta terviral saat ini. Guys, ini yang paling seru nih ya. Polda Jabar dibikin geger. Pak Tony dan Roy Suryo berhasil membongkar CCTV yang ada di jembatan tempat Vina dibuang atau dieksekusi, begitulah kira-kira ya. Nah ini gila, ini sepertinya semakin seru nih guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Let's go. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Parudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur ya, artinya sudah terlanjur sudah terlanjur ya, orang-orang itu ditersangkakan ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan kan, sudah terlanjur ditersangkakan ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapat Tapi yakin ada? saya bukti. Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Iya. Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah tadi kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu? Ya artinya ketika kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Iya. Gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana ya? Makanya sampai saat ini kan dibuka-buka ya, takut ketahuan gitu ya. Setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, betul. Jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut di perumahan The Gardens, di baru di Anyus di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya, kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Saya ketawa itu. Iya, lucu itu. Membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya. Itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor tuh kelihatan, Mas. Oke. Minimarket itu mengampati menunggu orang lewat sepi gitu loh, kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu ya. Itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah kemudian kalau kecurigaan kami ya jelas begini, polisi mana ya, polisi mana, naluri seorang polisi mana ketika ada kejadian harusnya mencari berbagai petunjuk, dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu ya, terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, kira-kira. Nah ini kok malah nggak dibuka, ya itu juga kan udah pasti lah Mas Erwin, nggak bisa curiga lah. Iya. Kan itu. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Ya kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa apa,
Kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Itu dia nih Mas Tony, ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah, dua orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar. Nanti yang kemungkinan dua hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena menghilangkan barang bukti itu, Pak. Ya, kemudian kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. Dua orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik, juga percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya, alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada, di situ tidak ada pembuktian dari handphone, sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya, kalau Mas Tony lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan yang sebenarnya bukan mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu, tapi karena sudah terlanjur jadi ya udah ditutup-tutupi. Iya, wis gila, ini luar biasa ya guys ya. Akhirnya Pak Tony dan Pak Roy Suryo berhasil itu ya mengungkap CCTV yang diperkirakan yang ada di sebuah minimarket yang mengarah ke jembatan itu benar-benar real dan nyata adalah merekam kejadian pembuangan mayat Vina tersebut di sana ya. Dan sini sepertinya nih sudah mulai ada titik terang ya, tapi kenapa Polda Jabar sampai saat ini tidak berani membuka CCTV itu begitu ya? Ada apa? Bahkan handphonenya pun juga nggak berani, nggak ada satupun yang berani membukanya. Kenapa dan ada apa ya? Kalau sudah 8 tahun itu CCTV dan juga handphone itu kira-kira masih bisa nggak ya dibuka ya? Nah gitu ya, itu masalahnya. Andaikan handphone ini ya, handphone selama 8 tahun nggak dihidup-hidupin tuh gimana itu? Apa nggak rusak gitu ya? Tapi begitulah guys ya, namanya hukum. Suka-suka hati mereka yang bikin, suka-suka hati mereka yang nentuin siapa yang harus dipenjara, siapa yang harus dibebaskan gitu. Dan kita sebagai rakyat harus paham dan sadar seperti apa hukum kita di Indonesia saat ini, seperti apa penegak-penegak hukum kita saat ini pada rakyatnya begitu ya. Gila, benar-benar gila dan sangat memalukan. Oke guys, sepertinya saya agak kesal nih ya. Jika ada kalian ingin menyampaikan sesuatu, tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.